Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang bertemu dengan Anda kembali dan tentunya Go Healthy tidak pernah berhenti untuk memberikan Anda semangat yang baru untuk hidup lebih sehat. Kami ingin menambahkan kebersamaan kita supaya kita lebih erat dengan membuat satu komunitas namanya Go Healthy Community. Jadi bagi Anda yang mau dapat informasi terkini mengenai kesehatan dan bisa ngobrol juga join dengan kami, gampang caranya. Di layar TV Anda sudah ada kode di situ, ambil handphone Anda, di-scan, nanti Anda akan menuju ke satu aplikasi, daftar di sana, tinggal diisi, nanti kita akan ketemu di situ. Oke? Langsung saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan, tentunya sudah kenal dengan mereka. Di sini sudah ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edi. Nah, tentunya Go Healthy juga selalu mendatangkan narasumber yang silih berganti. Mari kita sambut Bapak Nur Zainuddin. Pak Nur, atau saya panggil Mas J ya? Oke, Mas J, apa kabarnya? Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas J ini adalah seorang anak muda yang mengalami diabetes dan juga stroke di usia yang masih muda sekali, Mas. Betul. Nah, Mas, sebelum kita mungkin ngobrol lebih dalam, boleh mungkin sapa dulu, mungkin istri atau anak-anak sedang menonton. Sapa mereka dengan bahasa Anda sendiri, bisa ya, Mas ya? Silakan, Mas. Halo Felisa, semoga sehat-sehat aja di rumah lah. Mari kita kenalan dulu, kita lihat kisah dari kehidupan Mas J. Nur Zainuddin, serangan stroke yang menimpanya pada Februari tahun 2024 ini membuatnya tersadar bahwa betapa bahayanya hipertensi. Gula darahnya 290, HbA1c-nya 11,6 waktu itu. Hipertensinya 190-an. Pernya juga 90 lebih lah. Karena merasa tidak ada gejala yang serius, obatnya tidak dikonsumsi secara rutin hingga serangan stroke terjadi. Ngerasa pelo, orang di bagian kepala ini kaku gitu. Buat ngomong kayak ada urat-uratnya yang tertarik. Kata dokter dulu di rumah sakit kena stroke gitu karena kena diabetes. Beruntung, Nur saat ini sudah bisa kembali bekerja, tetapi ia harus tetap waspada terhadap risiko penyakit di dalam tubuhnya. Pemirsa, stroke itu berat karena saya udah pernah mengalaminya. Jadi jangan sampai Anda terkena stroke. Nah, awalnya ini adalah gula darah yang tidak terkendali, sampai 290 angkanya. Nah, waktu terkena stroke ini, itu datangnya kapan, Mas? Dan waktu itu, Mas tahu nggak, itu yang namanya penyakit stroke? Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Tiba-tiba aja mendadak gitu. Bangun tidur udah nggak bisa bergerak aja tangan sama Siapa kaki. ada di rumah waktu itu? Nggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Nggak ada siapa-siapa, Mas? Iya. Perasaannya bagaimana, Mas? Perasaannya ya sedih, tapi belum tahu kalau itu penyakit stroke gitu. Lihat anak istri sedih banget. Yang dipikirin ya nggak bisa ada untuk mereka gitu. Nggak bisa ada untuk mereka. Iya. Mencari nafkah, ntar siapa gitu. Kalau saya begini terus gitu. Bayangannya itu sakit doang sebentar lah, kali ini paling sakitnya gitu. Awalnya. Iya. Awalnya mikirnya cuma sementara. Iya. Terus kemudian taunya pas dirawat di rumah sakit, stroke. Nah, waktu Mas bersama dengan istri setiap hari, itu dibantu apa saja, Mas? Semuanya mandi, pakai baju, gitu. Buang air besar, Semuanya. buang air kecil? Ya sama istri. Main sedikit, Mas, kita ringankan suasana, boleh ya, Mas ya? Iya. Nah, ini dia kalimatnya, bahwa serangan stroke ini sering terjadi justru pada pagi hari. Nah, menurut Mas J, ini benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Mas? Kondisi kalau pagi hari itu darah lebih naik. Oh, Oke. Berarti waktu pagi hari, tekanan darah kita lebih naik, maksudnya begitu? Iya. Jadi jawaban Mas J ini tepat sekali ya. Jadi jawabannya benar. Kenapa sih sering terjadi pada pagi hari stroke ini gitu? Bukan berarti di hari lain atau di jam lain tuh nggak mungkin terjadi stroke, bukan gitu. Tapi memang kecenderungan untuk terjadinya stroke pada pagi hari itu memang lebih besar di antara waktu-waktu yang lain. Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan terjadinya serangan stroke pada pagi hari. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, bahwa tekanan darah kita memang cenderung lebih tinggi di pada pagi hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kebayang nggak? Pada saat kita tidur, itu memang keadaan tubuh kita itu kekurangan cairan.
yang nantinya ini menyebabkan terjadinya darah kita itu lebih kental daripada di jam lain-lainnya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memang normalnya tubuh kita ini yang namanya aktivitas platelet. Platelet ini pengentalan darah ya. Ini akan lebih aktif pada pagi hari dibandingkan pada malam hari ya. Ditambah lagi kalau kita pada pagi hari ini hormon kortisol, hormon adrenalin yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah kita itu memang cenderung lebih tinggi pada pagi hari. Jika kita tambahkan dengan kita begadang, tidur kurang, inilah yang nanti mengakibatkan tekanan darah kita tinggi. Di setnya sudah tinggi, di pagi hari, ditambah lagi pagi hari memang kecenderungan tensi kita lebih tinggi gitu. Inilah kenapa pada orang yang dia sudah ada riwayat hipertensi atau sudah ada riwayat pengentalan darah, ada baiknya hati-hati pada pagi hari. Minum yang banyak, pengelolaan stres yang baik, dan juga pengukuran tekanan darah harus lebih rutin. Dengan begitu kita tahu resiko untuk terjadinya stroke akan lebih mengecil pada pagi hari. Jadi kalau ditanya, serang stroke sering terjadi pada pagi hari? Betul sekali. Bagus Mas J, jawabannya benar. Mas J sadar nggak bahwa stroke itu bisa berulang? Tahu sih, kata perawat yang di rumah sakit itu ngomong gitu, kalau yang kedua itu katanya bisa lebih parah dari yang pertama. Jangan sampai deh. Ini aja sekarang jaga pola makan aja udah. Waktu terkena stroke itu emosinya bagaimana Mas? Gampang banget emosi. Seperti apa? Kalau dilarang apa gitu, suka emosi. Marah Emosinya gitu, Mas? iya, marah nggak terkendali gitu. Marahnya kepada siapa? Ya istri. Kepada Pasti anak kena nyesel. marah juga nggak Mas? Kalau anak kadang-kadang iya, buat Warni istri saya, saya minta maaf kalau banyak salah, suka sering emosi, dikit-dikit emosi, dan juga untuk Felisa anak saya, maafin Bapak sering marah-marah sama Neng. Oke, luar biasa, kita kasih support ya. Keluhan apa yang kira-kira masih terasa yang mengganggu sehari-hari dari kehidupan Mas J? Masih pegel sih, kalau buat ngomong suka masih kayak ketarik gitu. Sampai saat ini juga Mas? Iya. Oke, untuk tangan, kaki, dan bagaimana? Tangan, kalau tangan masih kayak dingin gitu, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan berbeda? Iya, beda. Yang sebelah kiri hangat, yang sebelah kanan dingin kalau pagi. Ya kayak baal. Kayak baal. Jalan sama mengangkat tangan bagaimana? Coba diangkat tangan setinggi mungkin Mas? Maksimal segitu, tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Diremas tangannya mungkin? Nggak ada Kekuatan masalah, masih ada? iya. Jalan juga normal Mas? Normal. Pemirsa, saat sebelum kita melakukan taping hari ini, kita juga memeriksa keadaannya Mas J nih. Pertama adalah tensinya yang masih tinggi ternyata. 165, bawahnya 95. Jadi ini masih belum terlalu baik. Asam uratnya juga tinggi Mas. Ini di atas 7. Kalau laki-laki paling tinggi 7. Kita dapat 7,5 di sini, 7,5. Setelah kena stroke itu, yang kita kejar adalah mengembalikan semua fungsi tubuh. Itu benar nih pemirsa. Tapi selain itu adalah mengembalikan angka-angka ke tempat yang dalam batas normal. Artinya kita kembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah Mas J tadi sempat bilang bahwa saya sudah pernah nih mendengarkan atau dengar-dengar nih cerita tentang teman-teman saya yang menggunakan teknologi laser. Sama seperti yang digunakan oleh Mas Edwin. Itu ya Mas J ya, teknologi lasernya digunakan di pergelangan tangan kita, ya kurang lebih seperti ini nanti cara penggunaannya. Jadi meskipun kita gunakan di pergelangan tangan kita, ini nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah inilah yang nantinya ketika dia disinari oleh teknologi laser, maka teknologi laser ini akan membantu pembuluh darah ini untuk memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Teknologi laser ini dia bukan hanya berefek terhadap pembuluh darah kita, enggak. Karena teknologi laser ini sudah didesain untuk menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Tadi Mas Jai kan bilang bahwa saya itu tensinya tuh kurang bisa nih mengendalikannya gitu. Karena apa? Yang namanya tekanan darah kita ini dikendalikan oleh jantung kita dan struktur di sekitarnya, termasuk pembuluh darah di jantung kita. Nah, jantung kita ini bisa distimulus dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Titiknya apa saja? Ada HT4, HT4, 5, 6, 7. Kemudian untuk pembungkus jantungnya, perikardium kita sebutnya, ini ada titik PC6, PC7.
titik-titik akupuntur untuk mengembalikan kapasitas paru-paru kita itu ada juga di pergelangan tangan kita. Ada titik LU7, 8, 9. Jadi kalau misalkan kita pakai nih teknologi laser di pergelangan tangan kita, maka pembuluh darah kita akan disinari, titik-titik akupunturnya juga akan disinari. Tekanan darah kita akan terkendali, belum lagi nanti pembuluh darah kita akan melebar yang menyebabkan nantinya untuk mencegah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah kita yang berulang. Inilah yang harus kita kejar. Dengan kita pakai teknologi laser dan kita ubah pola hidup kita, maka kita akan mendapatkan kesehatan kita lagi. Pemirsa di rumah punya keadaan yang sama kayak Mas J. Tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, atau tambahan kolesterol yang tinggi, darahnya kental. Waktu kemudian darahnya kental seperti ini, yang kita takutkan adalah satu, terbentuknya yang namanya trombus. Trombus itu apa sih? Gumpalan. Kalau terjadi gumpalan di pembuluh darah yang besar, dia bisa lewat. Tapi kalau kemudian dia masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, yang terjadi adalah ada sumbatan di sana. Mas J, waktu terjadi stroke tadi, adanya sumbatan tapi di pembuluh darah otak. Terjadi stroke tersebut. Nah, kalau kemudian bertemu dengan teknologi laser dan disinari si trombus ini, ada sinar yang merah, biru, dan juga kuning, yang terjadi adalah si trombus ini akan terurai. Waktu dia terurai, dia akan bisa melewati seluruh pembuluh darah. Nah, kemudian tadi disebut-sebut sama Mas Nurman, ada yang namanya nitric oxide. Kalau kemudian darah kita disinari oleh teknologi laser, maka nanti pembuluh darah ini, dinding dalamnya, endotelnya, akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Waktu dia masuk ke dalam pembuluh darah, si nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Seluruh pembuluh darah akan melebar. Waktu dia melebar, Mas, dengan sendirinya gesekannya berkurang, tekanan darah akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia membesar, darah yang akan dibawa ini debitnya akan bertambah. Akan dibawa ke seluruh tubuh, termasuk nih untuk kepala kita, untuk kaki kita. Jadi pemirsa, nitric oxide ini adalah zat yang penting sekali karena fungsinya banyak sekali. Sampai ke arah imunitas tubuh, sampai ke arah kinerja otot, sampai kemudian untuk perempuan, dia juga akan membantu organ-organ reproduksi untuk bereproduksi. Darah dan pembuluh darah adalah pegangan kita untuk menjadi lebih sehat. Namanya adalah dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ini merupakan alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Alat ini memiliki 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo pemirsa, segera dapatkan equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Mas Nur Zainuddin datang ke sini, Mas J. Ini membuktikan bahwa anak muda di Indonesia bisa saja penyakitnya orang tua. Mungkin ada sudah hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Hati-hati, karena di belakang itu ada berbagai macam penyakit komplikasi yang berbahaya bagi kesehatan Anda. Mas J, kalau misalnya ditarik ulur ke belakang, Mas. Saya mau tanya pola hidupnya dulu waktu Mas J masih belum tahu gula darahnya tinggi, tidak tahu tensinya tinggi, pola hidupnya seperti bagaimana? Pola hidupnya ya kalau makan beli yang Bebas gitu? Bebas. Apa saja? Gorengan apa aja, iya? Gorengan iya, Santan iya? jeroan iya, santan Jeroan iya, bebas semuanya? Bebas. Tanpa ada batasan porsi? Tanpa ada batasan. Pokoknya Manis-manis bagaimana, Mas? Sampai Gula? sampai kenyang, Selesai? selesai. Kadang-kadang suka makan mie gitu pakai nasi. Ketemu tuh. Berarti karbohidrat masih kadang-kadang berlebihan? Iya,
karbonya. Karbonya. Selebihnya memang tidak terlalu suka manis, lebih suka asin dan gorengan. Iya. Oke, begadang bagaimana Mas? Nggak pernah begadang. Nggak pernah begadang? Mas olahraga nggak Mas? Kalau lagi hari kerja nggak bisa olahraga. Hampir Karena tidak habis pernah. waktunya buat kerja. Betul, Oke. setuju Mas. Jadi berarti kita mengerti dalam keadaan hidup kita yang tidak terlalu sehat gitu ya Mas ya. Kita juga punya faktor resiko tambahan. Ujungnya adalah stroke berulang. Pembuluh darah kita itu Mas J ceritanya adalah di awal-awal kelahiran kita, di awal kehidupan kita, pembuluh darah kita itu akan bagus. Jangan dipikirkan Mas J, ini akan selalu mulus sampai kita akhir hayat. Enggak. Karena ternyata memang berdasarkan penelitian, di usia kita belasan tahun itu sudah terjadi yang namanya penumpukan plak pada pembuluh darah kita. Ini yang 50% Mas J. Tapi kalau misalkan yang dia sudah 100% gimana? Udah nggak ada. Di sini sudah ketutup. Sudah nggak full. ada lubangnya. Sudah tidak ada lubangnya sama sekali. Kalau pembuluh darah kita masih bagus, aliran darah kita tuh akan bagus juga. Tapi bisa dibayangkan kalau misalkan sudah ada plak pembuluh darah yang kita sebut sebagai aterosklerosis tadi, maka aliran darah kita tuh nggak akan bisa sampai di organ-organ penting pada tubuh kita. Ditambah lagi, pola hidup yang buruk akan menyebabkan terjadinya sumbatan karena trombus tadi. Trombus tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Lula. Ditambah trombus, ditambah yang namanya plak pembuluh darah atau aterosklerosis, inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Mas J sudah dikasih lihat sama Tuhan bahwa ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Bisa nggak serangan jantung? Bisa. Karena yang namanya pembuluh darah kita itu akan menjadi satu kesatuan. Ingat, pegangan kita adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Tahukah Anda bahwa pentingnya pemeriksaan HbA1c pada pasien diabetes? Mohon penjelasannya, silakan. Jadi HbA1c sendiri apa sih sebetulnya? Hemoglobin terglikasi. Apa tuh sebetulnya? Jadi gula darah, glukosa dalam darah kita yang nggak terpakai, dia akan nempel. Nempelnya di hemoglobin. Ini bagian dari sel darah merah. Nah, yang nggak bisa itu nggak bisa dipakai dalam tubuh kita. Nah, nggak boleh banyak-banyak. Kenapa nggak bisa banyak-banyak? Makanya ada batasan. Kalau perempuan ketemunya cuma di sekitar berapa sih? 5-7-6% ada yang gitu ya. Kalau lewat dari situ udah dikasih cap kita. Ada yang namanya pre-diabetes, ada capnya diabetes. Berarti tiap waktu kita bisa cek. Ceritanya adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan ini adalah waktu yang namanya sel darah merah pecah. Jadi makanya kita ambilnya 3 bulan rata-rata ketahuan. Dengan HbA1c nggak bisa lagi kemudian diabetes ini nyolong-nyolong dengan puasa-puasa, tidak bisa lagi. Nah tadi ceritanya Mas J sempat menyebutkan 11%. Ini jauh terlalu tinggi. Sebetulnya kalau di 290 apakah 11%? Belum tentu 11%. Itu biasanya cuma di 8% saja. Berarti sebelum 290 itu ada 400-nya, 500-nya. Jadi 400, 500 atau barangkali 700 di rata-rata dalam 3 bulan keluarlah HbA1c-nya. Kalau Anda memang punya permasalahan dengan diabetes, mari cek HbA1c-nya. Terlebih lagi pada penderita diabetes, biasanya di dalam sel tubuh kita tuh kan ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini merupakan pabrik energi pada tubuh kita. Nah, si mitokondrianya ini dia kurang begitu aktif untuk mengubah gula darah menjadi energi. Nah, di mana sih peran teknologi laser pada tubuh kita? Jadi ketika kita pakai teknologi laser, kita pakai di pergelangan tangan kita, teknologi inilah yang nantinya akan mengembalikan yang namanya kualitas dari sel tubuh kita, termasuk mitokondrianya. Ketika mitokondria ini dia diaktifkan oleh teknologi laser, maka mitokondria ini akan menjadi aktif lagi nih, gitu. Gula darah yang tadinya lewat, gitu. Kemudian dia beredar di dalam darah kita, itu akan diambil-ambilin, dimasukkan ke dalam sel, dan diubah menjadi energi. Maka yang terjadi apa? Gula darah kita akan terkendali, turun, dan yang pastinya energi kita akan terbentuk. Itu adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi. Tambahannya lagi nih pemirsa, bicara mengenai teknologi laser, ini akan dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri dan punya ekstensinya ya. Dan dia akan membantu mempercepat pemulihan orang-orang yang stroke. Dipakai ekstensinya tuh intranasal di dalam rongga hidung. Gunanya untuk apa? Waktu kemudian dia menyinari di rongga hidung kita tuh banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil yang nanti berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di kepala.
Ini terutama untuk orang-orang yang pernah kena stroke ya. Apa yang terjadi akan dikeluarkan nitrik oksida yang langsung akan dibagikan di pembuluh darah di bagian otak. Yang pertama, dia akan menjaga fungsi otak kita. Dia akan menjaga proses berpikir, dia akan menjaga bagaimana fungsi memori kita. Karena itu dikatakan juga dia akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran darah yang lancar tersebut akan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Kemudian apa lagi? Apa yang terjadi dengan NO yang sebegitu banyak aliran darah di kepala kita yang lancar itu akan menyebabkan satu, dia akan mengurangi sakit kepala, mengurangi migrain, mengurangi vertigo, sampai sinusitis pun bisa terbantu dengan intranasal ini. Jadi pemirsa, waktu kemudian kita memiliki teknologi laser ini, gunakan juga intranasalnya yang akan membantu banyak sekali berhubungan dengan keluhan di bagian kepala. Yang paling penting adalah mencegah stroke dan mencegah stroke yang berulang. Jadi pada orang yang stroke memang permasalahan saraf ini memang menjadi permasalahan utama kadangkala, ya kan ya. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan yang namanya fungsi dari saraf kita? Salah satunya adalah kita stimulus. Stimulusnya dengan apa? Dengan latihan yang baik dan juga kita menggunakan teknologi yang kita sebut sebagai NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Pakainya juga mudah Mas J dan pemirsa di rumah ya. Jadi kita misalkan nih untuk Mas J sendiri ini kan sebelah kanan ya Mas J, yang kemarin dia mengalami kelemahan ya. Jadi teknologi NMS ini padnya itu kita taruh di tangan kanan, kaki kanan, bahu kanan ya. Tujuannya adalah untuk menstimulus syaraf-syaraf yang tadinya sudah mulai mengalami gangguan karena adanya kerusakan di otak kita. Ingat, yang namanya stroke ini dia permasalahannya bukan pada ototnya, tetapi permasalahannya adalah tidak adanya koneksi atau hubungan yang baik antara otak ke otot dan sebaliknya. Nah, tugas kita apa? Kita akan mengembalikan nih koneksi atau hubungan antara otot dan otak kita dan juga sebaliknya dengan kita manfaatkan si teknologi NMS ini. Oke, supaya Mas J makin semangat, ini ada banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang memakai juga teknologi laser. Mungkin dengan keluhan yang sama yang dirasakan oleh Mas J, tapi mereka tidak menyerah dan kondisi mereka menjadi jauh lebih baik. Kuncinya teknologi laser. Mari kita saksikan. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga. Akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Siap nggak untuk mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Oke, itu dia semangatnya, luar biasa. Jadi Mas J, kita doakan Mas J cepat sembuh ya Mas ya. Iya. Teknologi ini namanya adalah dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser ini seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu untuk kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, segera dapatkan equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik tentunya. Tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dong dengan dokter laser dan equilaser dari Gogomol. Mari kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda dan apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Metro TV. Hidup adalah pilihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.